Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru, dan di video kali ini aku akan bahas tentang beasiswa luar negeri yang pernah aku dapatkan, yakni ke Australia. Buat teman-teman yang follow aku di Instagram pasti tahu dan scroll ke bawah, waktu aku kuliah itu aku mendapatkan beasiswa ke Australia. Padahal waktu itu aku sudah, ya hitungannya sudah senior lah, maksudnya udah waktunya selesai skripsi dan wisuda. Tapi harus berstatus mahasiswa agar tetap bisa mendapatkan beasiswa itu. Jadi begini pemirsa, aku kuliah di jurusan bahasa Inggris, kemudian aku memiliki target sebelum lulus atau sebelum wisuda aku harus mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Karena praktisnya begini, sudah kuliah tentang bahasa Inggris, tentang bahasa luar, tentang bahasa internasional juga, masa kayak tidak ada perwujudan, bukan perwujudan, kayak ada pembuktian bahwa aku tuh bisa bahasa Inggris, walaupun aslinya bisa nggak bisa sih. Kalau dibilang bisa, nggak terlalu bisa juga, nggak terlalu nggak bisa juga, ya pokoknya tengah-tengah gitulah. Jadi waktu aku mungkin kalian bisa scroll paling bawah itu aku post tentang liburanku ke Pulau Bali. Padahal sebelumnya aku waktu SMA juga pernah ke Bali. Aku post seperti ini, udah pernah ke negara tetangga kapan nih udah pernah ke pulau tetangga kapan nih ke negara tetangga, begitu. Itu aslinya konyol sih, maksudnya aku cuman ya sekedar posting aja, dan aslinya ada niatan untuk mendapatkan beasiswa untuk luar negeri kan, tapi nggak tahu ternyata dapetnya ke Australia. Nah kemudian aku mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi SM Pro Student Mobility Program dari Diktis. Kemudian alhamdulillah aku lolos dan menjadi kandidat untuk melakukan seleksi selanjutnya. Jadi aslinya waktu aku daftar itu udah mepet banget waktunya, deadline-nya udah mepet banget. Waktu itu juga aku mendapatkan nomor pendaftaran udah 5.000-an. Jadi banyak sekali yang daftar dan sangat antusias pastinya. Nah waktu aku daftar ini ternyata laptopku yang buat daftar itu ngeblank. Akhirnya aku tanya ke temanku yang bawa laptop, sekiranya bisa aku gunain untuk mendaftarkan aplikasiku tadi, application letter, karena yang terakhir itu aku belum bisa mengupload application letter. Kemudian waktu itu masih zaman BBM kan, aku nggak tahu kalau aku tuh lolos gitu. Dan akhirnya temanku ada yang BBM gini, "Selamat ya Mbak Alfi, sudah mendapatkan beasiswa." Gitu. Hah? Beasiswa? Itu tuh waktu masih seleksi sih. Jadi kemudian masuk di seleksi 24 se-Jawa Tengah kalau nggak salah. Terus masuk lagi untuk seleksi ulang ke ke Wina, ke Austria, aslinya ke daerah sana. Kemudian waktu itu aku KKN. Nah waktu KKN itu aku izin untuk mendapatkan waktu mengikuti interview di Jogja. Untuk yang pertama kali juga di Jogja, terus yang kedua itu juga di Jogja. Nah yang interview yang pertama itu yang lolos temanku satu, itu ke Australia, ke Australia juga. Nah setelah itu ada seleksi kedua. Seleksi kedua ini aku nggak lolos sama temenku, kita berempat, yang satu lolos ke Australia, terus kemudian ini yang tiga nggak lolos. Terus seleksi yang kedua aku sama temenku yang cowok namanya Sabar itu masuk ke seleksi yang ke Wina itu, tapi nggak lolos ke Wina, jadi Australia Wina. Terus selanjutnya waktu aku KKN itu alhamdulillah lolos ke Australia lagi, ke Australia lagi. Nah jadi Austria aku mendapatkan ke Australia. Sebenarnya aku berharapnya dapat yang ke Austria sih, karena lumayan jauh, terus negaranya bener-bener jauh gitu loh, nggak cuman Australia saja. Tapi ya aku bersyukur bisa masuk ke seleksi itu. Terus akhirnya kita berangkat
tahun 2016. Salah, 2016 atau bentar ya. Iya, 2016 tanggal 29 Oktober. 7 hari setelah aku ulang tahun. Jadi tanggal 29 Oktober aku ulang tahun, tanggal 22 Oktober itu termasuk hadiah teristimewa buat aku dari Allah untuk aku, karena aku udah pengen banget dapat beasiswa itu. Terus kemudian udah aku dari sana mendapatkan teman-teman baru yang pastinya lebih pintar dari aku, yang lebih jago bahasa Inggris, yang lebih pokoknya. Nah, dari seleksi ini itu aku ternyata tahu ada sebuah rahasia. Temenku yang cum laude, yang nilai IPK-nya tuh selalu 4, ternyata nggak masuk. Dia itu pernah ikut juga, jadi bareng aku, daftarnya tuh bareng. Pas ditanya sama dosennya itu, kamu join nggak, ini dia yang ditanya, kamu join ini nggak, beasiswa join. Ternyata dia nggak masuk. Terus itu ada yang semester 7, iya waktu itu semester berapa ya, aku lupa sih, 7 apa ya, pokoknya udah tua lah hitungannya. Tuh ada yang masuk, namanya Alvin. Terus gini, padahal bahasa Inggrisku tuh jauh dari dia, jauh banget, dia tuh fluent banget, pokoknya keren deh. Dia bilang gini, iyalah Alfi itu pengalamannya udah banyak. Jujur kalau dibilang gitu bisa jadi sih, karena aku ikut menjadi aktivis di beberapa organisasi. Aku ikut ALZI, terus pesantren for peace, terus kegiatanku lumayan banyak. Tapi aku nggak ikut kegiatan internal. Aku pernah ikut kegiatan internal itu di paduan suara, di musik, tapi ternyata suaraku yang pas-pasan ini kayaknya aku nggak bakat di sana. Akhirnya aku keluar dari sana. Terus aku ikut kegiatan eksternal yang sekiranya bisa bermanfaat buat orang lain. Yang di ALZI itu, Alzheimer Indonesia, itu menangani atau seperti mengedukasi dan mensosialisasi tentang Alzheimer di Indonesia. Terus yang pesan for peace itu bagaimana kita sebagai orang di pesantren bisa memberikan dampak yang baik, perdamaian yang baik di dunia ini. Jadi nggak cuma ngaji aja, nggak cuma belajar agama aja, juga mengajarkan perdamaian kepada semua orang. Terus kemudian aku juga aktif di lembaga yang lembaga bukan pemersatu sih, lembaga yang bergerak di bidang lintas agama. Jadi kita sering kumpul juga dengan teman-teman yang berbeda dengan kita. Ada yang Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Kita berkumpul dan juga sharing, jadi saling mengenal satu sama lain. Dan di pesantrenku juga, kalian bisa search pesantren di Mancoro. Itu pesantren yang bagus banget, tentang toleransinya tuh tinggi banget. Jadi beliau almarhum Kiai Haji Mahfud Ridwan itu teman dari sahabat dari Gus Dur. Nah, makanya sering ada kunjungan dari luar negeri. Nah, di sana aku juga belajar bahasa Inggris tuh dari sana. Dari Italia, dari Singapura, dari mana aja itu sering banget kegiatan di sana. Dan teman-teman yang berbeda dengan kita, yang ya pokoknya bukan Islam, itu sering mengadakan kegiatan di sana. Dan sampai sekarang aku masih Islam kok, jadi kayaknya nggak terpengaruh sih, nggak berpengaruh kalau menurutku. Kita cuma sekadar mengenal, mengetahui perbedaan agar tahu, oh kamu itu ternyata juga baik, ternyata kita tuh visi misinya sama, bagaimana dunia ini bisa damai gitu. Udah. Dan application letterku itu juga tentang pondok pesantrenku, bagaimana Kiai Mahfud Ridwan itu menjadi menjadi penengah, bukan penengah sih, pokoknya yang tentang resolusi konflik di Salatiga waktu kerusuhan 98 itu juga beliau berperan. Terus kemudian yang ini waduk Kedungombo itu juga bermasalah kan. Waduk Kedungombo itu di daerahku di Purwodadi, nah itu juga bermasalah kan. Nah, beliau ini yang berjasa juga tentang resolusi konfliknya di sana dengan Romo aku
aku lupa namanya, nanti kalau ingat aku tulis di bawah gitu. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa luar negeri itu bukan karena kamu pintar, terus kamu memiliki nilai yang bagus, IPK yang bagus, tapi ketika ada kesempatan kamu berani mengambilnya, kamu berani mencobanya. You never know if you never try. Jadi kamu gak bakal tahu kalau kalian itu tidak mencobanya. Coba kalau semuanya aku pesimis terus, aku gak bakal bisa deh, karena temanku yang lebih pintar aja pasti bisa juga ikutan, pasti dia keterima daripada aku. Ternyata wallahu alam temanku yang lebih pintar itu nggak masuk. Nah itu poinnya. Kalau aku terus ya udah semangat jalani, join kalau bisa, kalau dapat berarti itu keberuntungan untuk aku gitu. Ya mungkin itu buat untuk saat ini. Next time aku bakal cerita lagi. Sekiranya ada pertanyaan, kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Keep sharing dan semoga bermanfaat. See you next time.